Tazkiratul Muhibbin TV. Mereka dapatkan di akhirat tetap dalam ma'rifat dan iman. Tetap dalam ma'rifat dan iman. Nah, ini kabar gembira kata Imam Al-Ghazali. Jadi mendasar kita secara dek langsung mendia ya. Kalau ika ngamal isi kitab kak ne, maka ika akan mendapatkan ne gele-gele. Seolah-olah Imam Ghazali mengatakan demikian, tahapan demi tahapan, tangge demi anak tangge. Kalau ika jelet kata Imam Ghazali, kalau ika perhati, ika kerina, kemudian ika amal ika dalam kehidupan sehari-hari, mana yang lah kak tulis mari kata Imam Al-Ghazali, maka insya Allah akan mendapatkan ini semua 40 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tetap dalam ma'rifah dan iman. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu kemuliaan karomah. Ya, kalau istilah agamanya adalah keramat. Ya, keramat, ya, kemuliaan yang akan didapatkan oleh siapa saja yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dalam keadaan ma'rifah dan iman. Ma'rifah tidak dicabut di dalam hatinya, iman tidak tercabut dari dalam hatinya. Mantap, kokoh. Kalimat yang teguh tadi ya, dengan kalimat yang teguh, ucapan yang sangat teguh itu, yaitu perkataan syahadatu alla ilaha illallah. Di dalam hidupnya, di kematiannya, dari dunia sampai akhirat, Allah akan mantapkan ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam hatinya. Kunci surga selalu dia pegang. Ya, kunci surga selalu dia pegang. Tidak Allah ambil dari dalam hatinya. Itu bagi orang-orang yang berada di jalan Allah. Kalau kita istiqomah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini yang akan kita dapatkan. Anak kunci surga ada di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi kita, innal muslim idza su'ila fil qabr yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata Nabi kita, seorang yang muslim itu nanti kalau ditanya di dalam kuburnya, dia selalu menjawab bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena iman dan ma'rifah itu selalu ada di dalam hatinya. Jadi kalau soal pertanyaan dalam kubur, maka dia tidak khawatir. Tidak membuat dia gemetar, tidak membuat dia takut ketika malaikat mendudukkan dia di dalam kubur. Nyadek ringop, nyadek takut. Kenapa? Karena ma'rifah, karena iman bangatinya ade. Selalu dia bawa kemananya, yang menemani dia, yang menolong dia. Yalah kayak gembira, yalah kayak ibarat dekawanya asing dalam kubur. Iman dan ma'rifah yang ada di dalam hatinya yang akan menyelamatkan dia dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi tambahan dalam riwayat
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahu, ditanya bagi si mayit tadi, marabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul, dia akan menjawab, Rabbi Allah. Rabbi Allah. Orang yang imannya tidak tercabut, orang yang ma'rifahnya tidak tercabut dalam hatinya, maka dia pasti menjawabkan Tuhanku Allah. Tuhanku Allah. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mayyit la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin. Orang yang meninggal itu dia mendengar akan suara sandal-sandal orang yang mengantarkan jenazahnya apabila mereka beranjak pulang. Jadi setelah dikuburkan, kemudian pelayat ngantar jenazah beranjak pulang, maka suara sandal-sandal mereka didengar oleh si mayit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahu ya hada, kemudian langsung malaikat datang, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Maka malaikat tadi menanyakan seperti itu, maka dia akan menjawab, dini al-Islam, ya, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Rasulku, Islam agamaku. Fayakulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Ada lagi malaikat menanyakan, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, laki-laki ini siapa? Nabi Muhammad ditayangkan di hadapan mayit, dan malaikat bertanya, kalau ini siapa, laki-laki ini siapa? Siapa ya, biasa kita siapa. Maka kalau ada ma'rifat, ada iman di dalam hati seseorang tersebut, maka dia akan menjawab, huwa Rasulullah, itu Rasulullah, itu Rasul kami, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrika, apa yang dia beritahu kepada dirimu? Fayaqul qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, wa amantu bihi wa saddaqtu, aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka di dalam kalimat talqin yang sering kita baca di setiap penguburan jenazah, maka selalu ada ayat, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memantapkan orang beriman dengan perkataan yang mantap di dalam kehidupan dunia dan akhirat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi fafrushu lahu minal jannah waftahu lahu baban ila jannah fayatihi min riha wa tayyibiha wa yuftahu bi qabrihi madda basari. Jadi orang-orang yang ada di dalam kubur, ya, dipanggil, ya, ada suara dari langit bahwa benar hambaku. Ketika telah menjawab pertanyaan malaikat tadi, ada suara dari langit, sadaqa abdi, benar hambaku, faprushulah, maka bentanglah oleh kalian, ya, bentanglah oleh kalian permadani dari surganya, dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bentangkan surga baginya, waftahu lahu baban jannah, bukalah bagi dia pintu ke surga. Buka pintu surga, itu dibuka. Bentangkan kasur yang ada di surga, kata suara tadi, fayatihi min riha, maka datanglah kepada si mayit tadi daripada bau surga dia cium, wa tayyibiha, dan keharuman khas surga, ya, parfum
parfum khas surga, wa tibiha. Nah, kalau kita kan parfum di dunia itu bervariasi, varian apa baunya, macam-macam bel. Tapi kalau parfum surga, nah itu khas parfum surga. Orang-orang yang ada iman dan ma'rifat dalam hatinya, maka dia akan mencium dari kuburnya parfum yang ada di surga. Dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Parfumnya lah tebal. Wa yuftah lahu fi qabrihi madda basari, dan dibukakan bagi dia di dalam kuburnya sepanjang mata memandang, diluaskan oleh Allah. Diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti yang lahat yang dibikin, tetapi sudah beda alam. Jadi luas, kuburnya itu luas, tempatnya luas. Jadi kuburnya ada seolah-olah ada lubang, sehingga dia bisa menikmati pemandangan surga, dan dari lubang itu dia bisa mencium parfum khas surga. Ayah buah mende, kalau kita mati beriman. Di cerita Sarah dan kubur itu yang ade nyaman. Yang adenya nyaman. Cuma ya osek-osek nyaman ya. Di Sarah apa Sarah? Neger ibadah, neger taat, neger maksiat. Osek-osek depet yang namanya nyaman tadi mende. Jadi kalau dek ngelepak iman bangati kita, makrifah kenal ke Tuhan bangati kita, ya tadi ya ada lubang dari kubur kita sehingga pacak nengung surga, bahkan pacak menikmati ya parfum khas surga. Yang katanya tadi dibentangkan permadani surga, berarti bukan beralaskan tanah, tapi beralaskan permadani surga. Di istilah kedingin, di istilah hangat, di istilah ketuyun bang kubur. Apa model iman dan ma'rifah? Iman dan ma'rifah. Tapi osek-osek atang kiaya. Osek-osek atang nikmat ya, kita harus berusaha, berjihad, bersungguh-sungguh dan dapat supaya kita mendapatkan itu semua. Dijaga iman, dijaga ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu, dijaga. Itu kalau orang-orang yang beriman. Kalau yang imannya tidak lepas, wa in kana al-kafir, kalau orang kafir, wa tu'adu ruhahu fi jasadihi wa ya'tihi malaka. Setelah ditanya, ketika dia tanya marabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa yang dia jawab? Gagak bahasa kita, gugup, kadetan. Itu bahasa ya, la adri, itu kata Nabi kita. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak membawa iman, ketika ditanya dalam kubur, jawabannya hanya la adri, aku tidak tahu. Kadeta, samping ketakutan, gemetaran, mengkejar, mengkutat bahasa kita. Lagi mengejar, lagi mengkutat, saking takut. Dia tidak tahu, kata Nabi kita, mahadzar rajul alladzi ba'itsa fikum, siapa ini? Dia tidak tahu. Lagi-lagi bahasanya la adri, aku tidak tahu. Takut, ketakutan, dalam keadaan ketakutan. Maka dipanggil suara dari langit, ada suara qad kadzaba 'abdi, hambaku telah dusta, fafrushu lahu minan nar, bentangkan permadani dari neraka. Wa albisuhu minan nar, pakaikan dia pakaian daripada neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukalah bagi dia pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka datanglah kepada hamba jadi panasnya neraka lewat lubang kubur yang menembus ke neraka. Berbeda dengan orang mukmin, lubang kubur yang menembus ke surga. Ya, kalau orang kafir ada lubang nembus ke neraka. Maka
datanglah panasnya neraka, wasamumiha, ya, racun-racunnya neraka, wa yadhiqu alaihi qabru, kuburnya sempit, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang rusuknya yang kanan menjadi ke kiri, yang kiri menjadi ke kanan. Patah saking pasok-pasok himpitan kubur. Tsumma yuqayyadu lahu a'ma, kemudian dikirim bagi dia a'ma abkam asam, ada seseorang yang buta tuli bisu, dikirim ke kuburnya tadi seperti orang buta tuli bisu, bersamanya yang dia pegang mirzabah min hadid, ya, palu besi, tukul besi. Lau daraba biha jabalan, seandainya dia pukulkan ke satu gunung, la sara turaban, maka gunung tadi akan menjadi tanah. Sekali pukul saja dengan palu tadi, gunung menjadi tanah. Gunung menjadi tanah. Gunung yang keras, gunung yang kuat fisiknya, ketika dipukulkan dengan palu besi tersebut maka berubah menjadi tanah. Fayadribuhu biha darbatan, maka yang bisu, yang buta, yang tuli tadi yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala memukul dia dengan satu kali pukulan, yasma'uha min bainal masyriq wal maghrib, yang mendengar jeritannya dari timur dan barat, illa tsaqalain, yang mendengar jeritan orang yang ada dalam kubur tersebut semua makhluk Allah terkecuali jin dan manusia yang tidak bisa mendengar. Binatang semuanya mendengar, hanya jin dan manusia yang tidak bisa. Taruh kali, udah pentong sekali kayak tukul besi tadi. Ketika udah pentong ngaruh sapa lagi kedenger, terkecuali manusia kayak jin. Fayasiru turaban, jadilah orang tersebut menjadi debu. Kul depan tongkek apa namanya tukul tadi. Summa tu'adu fihi ruh, kemudian dikembalikan padanya ruh. Lagi dipukul depan tong. Kita ketika setukul kayak tangan saya, tangan kita ditukul lah berapa muah tukul. Nah kita langsung jadi debeng dengan palu tersebut kayak tukul jadi, na'udzubillah. Nah, itu ancaman bagi orang-orang yang tidak memperdulikan imannya, tidak memperdulikan makrifahnya. Maka setiap kita ngambil air semayang, ketika kita berkumur-kumur, minta kepada Allah dalam hati kita, berdoa supaya sumut kita ini ditolong, ya, supaya selalu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, banyak baca Quran, ya, banyak membaca Quran, juga bisa meminum dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi ingatan kita selalu adalah macam mana sumutnya selalu baca ngucap tahlil dari dunia sampai akhirat, dari dunia sampai cepat kita mati. Ya, itu dalam kita berkumur-kumur. Tenang terus kita gini ya, jangan sampai kita mati ya iman kita ngelepak, makrifah kita kepada Allah ngelepak. Na'udzubillah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga atau ke-23 daripada kemuliaan yang Allah berikan di akhirat bagi orang-orang yang selalu memprioritaskan dia, memprioritaskan Allah dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, ya, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga dengan kemudahan dari Allah, dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, ilmu-ilmu yang kita dengarkan, ilmu yang kita pelajari, ya, kita dianugerahkan oleh Allah husnul khatimah, kita dikuatkan oleh Allah iman kita, sehingga mati kita dalam keadaan mudah, mati kita dalam keadaan beriman, dan mati kita dalam keadaan bahagia, ya, dan gembira. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berdoa, ya, mari kita sama-sama membaca ayat 4 suratul Fatihah. Qul
tasyakur ataupun menampakkan rasa syukur atas nikmat keturunan, ya, ulang tahun ponakan kita, anak dari Adinda Sardian, ya, Uin Sasitkia binti Sardian dan Pania Raisa binti Ismail Marzuki. Semoga mereka berdua dijadikan oleh Allah anak yang salehah, berarti kepada kedua orang tuanya dihindari daripada fitnah zaman dan ahli zaman, fitnah akhir zaman, dan semoga keturunan-keturunan kita juga menjadi keturunan yang saleh, salehah, yang berbakti kepada kita, berbakti kepada Allah terutama dan Rasulnya. Semoga Allah suburkan iman mereka, Allah jaga iman mereka, dan mudah-mudahan dengan sebab mereka Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita semua nikmat syurganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.